Oke, selamat datang kembali di sesi pembahasan mendalam kita. Pernah nggak sih Anda merasa ada target yang kayaknya, wah mustahil banget dicapai? Mungkin proyek besar atau perubahan hidup gitu ya? Rasanya kayak tinggi banget. Nah, gimana kalau ternyata ada semacam formulanya? Hari ini kita bakal coba bedah buku keren, The Art of Impossible. Fokus kita spesifik ke bagian pertamanya, soal motivasi. Ini kayak percikan api awalnya gitu ya, bahan bakar penting buat melakukan hal-hal luar biasa. Persis. Dan yang seru, buku ini ngelihat motivasi itu bukan cuma soal, tekad baja yang abstrak gitu. Ternyata ada lapisannya, sampai ke level biologis, psikologisnya juga. Kita coba lihat deh, gimana semua ini bekerja bareng. Oke, siap. Mari kita mulai bedah nih. Pertama, soal jenis pendorong ya. Ada yang dari dalam, intrinsik. Kayak rasa ingin tahu, gairah, tujuan, otonomi, penguasaan. Sama yang dari luar, ekstrinsik. Kayak uang atau status. Menurut buku ini, mana yang lebih kuat? Nah, ini dia nih poin kuncinya. Pendorong intrinsik itu efeknya jauh lebih dahsyat, jauh lebih kuat. Tapi ada tapinya, terutama setelah kebutuhan dasar kita terpenuhi. Oh, ada syaratnya ya? Iya, penulisnya kasih contoh menarik tuh soal batas pendapatan. Kayak di Amerika, patokannya sekitar $75.000 setahun. Lewat angka itu ternyata nambah uang nggak signifikan lagi nambahin bahagia atau motivasi harian. Menarik. Kenapa gitu? Karena ya secara neurokimia, otak kita tuh mulai lebih menghargai hadiah dari dalam. Kayak puasnya belajar hal baru, atau merasa berkontribusi, itu kan memicu dopamin, endorfin, bikin kita merasa lebih hidup. Jadi ya fokusnya memang ke si pendorong intrinsik ini. Oke. Jadi ada 5 pendorong intrinsik utama ya. Rasa ingin tahu, gairah, tujuan, otonomi, sama penguasaan. Ini kayak tumpukan fondasi gitu ya. Di buku ini katanya ada resep gairah. Gimana tuh cara kerjanya? Betul, resepnya ini sebenarnya intuitif, tapi kalau dijalankan kuat banget. Dimulai dari rasa ingin tahu, jadi dorong diri kita buat eksplorasi aja. Banyak hal yang bikin penasaran. Nggak usah dihakimi dulu. Terus setelah itu? Cari irisan. Titik temu antara beberapa rasa ingin tahu tadi. Nah, irisan ini penting banget, karena pas kita gabungin ide-ide, itu seringkali memicu ledakan dopamin di otak. Rasanya kayak, nemuin sesuatu. Wow. Dari situ, irisan tadi dipupuk jadi gairah. Caranya, ya terus belajar, perdalam lagi. Ada langkah penting juga, uji gairah ini ke publik. Maksudnya, coba deh share ide atau hasil karya kecil kita. Oh, dapat validasi gitu ya. Iya, validasi dari luar itu bisa memperkuat jalur saraf gairah tadi. Nah, terakhir, tingkatkan jadi tujuan. Kaitkan gairah pribadi kita ke sesuatu yang lebih besar. Masalah yang pengen kita bantu selesaikan. Ini geser dari fokus saya ke kita atau kontribusi. Wah, keren banget. Jadi gairah itu bisa dibangun ya, nggak cuma ditunggu datang. Oke, terus dua lagi, otonomi sama penguasaan. Gimana tuh perannya? Penting banget juga, ini buat jaga api motivasinya tetap nyala buat jangka panjang. Otonomi itu kebutuhan dasar kita buat merasa pegang kendali. Kendali atas hidup, atas pekerjaan kita. Bisa bentuknya jam kerja fleksibel, atau kayak di beberapa perusahaan inovatif. Mereka kasih waktu khusus, mungkin 15-20%, buat karyawan kerjain proyek pilihan sendiri. Iya, pernah dengar soal itu. Nah, kurangnya otonomi ini bisa mematikan motivasi loh, sekuat apapun awalnya. Terus penguasaan. Ini dorongan alami kita buat terus jadi lebih baik di bidang yang kita anggap penting. Ini nyambung banget ke konsep flow. Flow, kondisi fokus penuh itu ya? Betul, kondisi kita benar-benar larut dalam aktivitas. Merasa tertantang, tapi mampu. Flow itu muncul pas ada keseimbangan pas antara tantangan sama keahlian kita. Penulisnya nekenin banget kelima pendorong ini, rasa ingin tahu, gairah, tujuan, otonomi, penguasaan, kerjanya barengan. Nggak bisa sendiri-sendiri. Kayak meja, kakinya harus lengkap biar kokoh. Masuk akal. Fondasi motivasi udah ada nih. Terus, gimana kita mengarahkan energinya? Di sini peran tujuan atau goals masuk ya? Tepat sekali, tujuan itu ngasih arah yang jelas. Ada teori klasik dari Locke and Latham yang dibahas juga.
Intinya, kalau kita menetapkan tujuan yang spesifik dan menantang, itu bisa ningkatin kinerja secara signifikan. Bisa 11-25%. Wow, lumayan ya. Iya, dibanding cuma bilang, ya udah kerjain aja sebaik mungkin. Tapi kuncinya nih, tujuan ini harus nyambung sama pendorong intrinsik kita. Harus terasa milik kita, bukan paksaan dari luar. Jadi harus relevan sama diri kita ya. Betul. Penulisnya juga menggarisbawahi pentingnya tujuan harian yang jelas. Kayak punya checklist harian gitu. Ini nggak cuma bikin kita makin dekat ke tujuan besar, tapi juga jadi pemicu kuat buat masuk ke kondisi flow tadi. Oke, jadi punya fondasi pendorong intrinsik, punya arah, tujuan. Tapi kan perjalanan mencapai mustahil itu pasti nggak mulus ya. Banyak tantangannya. Gimana cara mempertahankannya? Nah, di sini konsep ketangguhan atau grit masuk ya. Benar banget. Motivasi itu butuh daya tahan. Grit ini kan konsepnya Angela Duckworth ya, yang juga dibahas di sini. Grit itu kombinasi antara gairah, passion, sama ketekunan, perseverance buat jangka panjang. Gimana cara bangunnya menurut buku ini? Ada 3 elemen kunci buat bangun grit. Pertama, kekuatan tekad atau willpower. Ini kayak otot mental, bisa capek. Jadi strateginya, kerjain tugas paling susah atau paling penting itu pas pagi hari. Pas otot ini masih seger. Oke, prioritasin yang berat di awal ya. Kedua, olah pikir atau mindset. Ini krusial banget. Kita perlu adopsi growth mindset. Yakin kalau kemampuan itu bisa dikembangin lewat usaha, belajar. Bukan fixed mindset. Yang percaya bakat itu ya udah dari sananya. Jadi percaya sama proses ya? Iya, growth mindset bikin kita lihat tantangan itu sebagai peluang belajar, bukan ancaman. Nah, yang ketiga, balik lagi ke gairah. Gairah yang mendalam itu jadi bahan bakar utama buat kita terus bangkit, terus tekun meskipun gagal atau susah berkali-kali. Jadi semua elemen ini nyambung terus ya? Pendorong intrinsik, tujuan, ketangguhan, perlu dijalanin terus-menerus kayaknya. Sampai jadi semacam kebiasaan kehebatan gitu ya. Dimana kesulitan malah jadi pemacu. Ringkasnya gitu, pesan utama dari bagian buku ini. Motivasi tingkat tinggi itu bukan sihir, bukan sesuatu yang misterius. Itu sebuah sistem yang bisa kita rancang, bisa kita bangun. Mulai dari numpuk pendorong intrinsik yang pas, mengarahkan paket tujuan yang jelas dan bermakna buat kita, terus ditopang sama ketangguhan dan pola pikir yang benar. Nah, ini mungkin jadi bahan renungan buat Anda yang lagi dengerin ya. Berdasarkan obrolan kita dari materi ini. Kalau Anda mau coba perkuat mesin motivasi internal Anda, langkah kecil apa sih yang bisa Anda mulai terapkan hari ini? Mungkin identifikasi satu aja, rasa ingin tahu. Atau menetapkan satu tujuan harian yang jelas. Atau coba kerjain tugas sulit pas pagi. Dan mungkin, coba pikirin ini deh. Kalau Anda benar-benar bisa bangun dan perkuat sistem motivasi internal ini secara konsisten, seperti yang diuraikan di materi tadi, kemustahilan mana nih dalam hidup Anda yang mungkin mulai kelihatan sedikit lebih mungkin buat dikejar? Ingat ya, semua pembahasan kita hari ini murni kita ambil dari materi The Art of Impossible. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kali ini.